Live streaming yang berdurasi lebih dari 1 jam 32 menit ini dengan mengambil topik Yesus wafat atau tidak pernah wafat. Pasal yang menjadi landasannya dia ambil dari Alkitab umat Kristen yaitu 1 Korintus 15 ayat 14. Berdasarkan ayat ini, Kainama klaim bahwa Bible atau Alkitab tersebut dalam menginformasikan kematian Yesus adalah meragukan. Berikut cuplikan tersebut. Yesus mati, itu konsepnya siapa? Konsepnya orang Kristen, dogma. Di dalam Bible ada enggak? Ragu. Bible mengajukan keraguan. Sekali lagi, Bible mengajukan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru. Kalau nggak ngerti juga Bible atau ayat Alkitab Perjanjian Baru, hai orang Kristen saudaraku yang aku hormati, mengajukan keraguan tentang Yesus mati atau tidak. Kenapa Kainama berani bilang Alkitab juga masih ragu kok? Ragu serius. Kita buka ya. Kainama nggak cuma asal ucap ya, bukan asumsi ya, bukan tafsir-tafsir sembarangan ya. Ustadz Dani minta tolong 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 14. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Terima kasih banyak. Ada kata andai kata di situ. Kalau orang pakai andai kata, dia yakin apa tidak? Ayolah, polos-polos saja lah. Ya, nggak usah dibikin ribet gitu, nggak usah dibikin ribet. Di situ ada kata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, artinya orang yang dibangkitkan berarti harus mati dulu kan, gitu kan? Ya kan? Berarti kitab 1 Korintus 15:14 ini menggambarkan keraguan, tidak yakin. Sekarang mari kita cermati permasalahan tersebut. Korintus, sebuah kota kuno di Yunani, dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Bersama dengan Priscilla dan Aquila dan rombongan rasulinya sendiri, Paulus mendirikan jemaat Korintus itu selama 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misinya yang kedua. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulinya melalui surat menyurat dan kunjungan pribadi. Surat 1 Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanannya di Efesus pada waktu perjalanan misinya yang ketiga. Berita mengenai masalah-masalah jemaat di Korintus terdengar oleh Paulus di Efesus. Setelah itu utusan dari jemaat Korintus menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus yang memohon petunjuknya atas berbagai persoalan. Sebagai tanggapan atas berita dan surat yang diterimanya dari Korintus, Paulus menulis surat ini. Peristiwa ini terjadi tahun 55-56 Masehi. Kitab 1 Korintus terdiri 16 pasal, berisi tentang nasihat untuk mengatasi perpecahan dalam jemaat dan perbandingan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Permasalahan yang diklaimnya yaitu 1 Korintus 15 ayat 14 yang menurut Kainama adalah sebagai gambaran bahwa Alkitab Kristen ini sesungguhnya memberi keraguan terhadap kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bunyi dari ayat ini yaitu, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan konteks kalimat dari ayat ini dia mengambil dari berbagai terjemahan Alkitab lainnya yang berisikan seperti berikut. Pemecahannya. Kainama meyakini bahwa 1 Korintus ini adalah pemberi informasi sejarah yang benar, sehingga ia berkeyakinan dalam mengambil keputusan bahwa Alkitab Kristen sesungguhnya meragukan kebenaran dari kematian Yesus di kayu salib. Tujuan dari putusannya ini mungkin sebagai upaya pembenaran dari kitab suci yang dipercayanya saat ini. Karenanya pemecahan ini tetap mengambil pasal-pasal dari 1 Korintus ini. 1 Korintus 1, ayat 1-3. Dan inilah sebagian pembuka surat Paulus itu, dengan memberi salam terlebih dahulu kepada para jemaat Korintus. Salam tersebut adalah,
Ayat ini jelas menceritakan bahwa Rasul Paulus benar menulis surat kepada para jemaatnya terdahulu yang ada di Korintus. Dan berikut sebagian dari isi surat tersebut. 1 Korintus 15 ayat 1-11, yaitu Paulus menceritakan kembali tentang kebangkitan Yesus Kristus seperti berikut. Satu Korintus 15 ayat 12-20, yaitu Paulus menceritakan kembali tentang kebangkitan manusia seperti berikut. Dari paparan perikop ini jelas tergambar bahwa 1 Korintus 15 ayat 14 bukan merupakan pasal atau ayat yang berdiri sendiri, atau ayat yang memiliki arti tersendiri, atau ayat bersifat tersendiri yang dapat dilepaskan dari ayat sebelumnya bahkan ayat yang berikutnya. Ini bagian dari isi cerita Paulus yang memberitahukan kebangkitan manusia atas kematian Yesus tersebut. Di cerita ini Paulus memberi pengertian melalui kalimat perumpamaan yaitu, apabila nubuat sebelumnya yaitu Mazmur 22 yang menceritakan Yesus lahir dari seorang perawan dan akan mati di kayu salib sebagai upaya penebusan dosa manusia itu tidak terbukti, maka sia-sialah apa yang dipercayai selama ini. 1 Korintus 1 ayat 3 hingga ayat 5, dengan jelas Paulus menceritakan kembali apa yang telah ia ceritakan pada mereka sebelumnya bahwa Yesus telah mati di salib, dikubur, bangkit dan menampakkan dirinya pada sejumlah ratusan orang, termasuk kesaksian Paulus berjumpa dengan Yesus setelah bangkit dari kuburnya. Dan ayat 20 ia pertegas bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi nats 1 Korintus 15 ayat 14 yaitu, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, bukanlah suatu kalimat yang mengandung keraguan atau bersifat sesuatu yang tidak pasti. Kalimat ini adalah suatu frasa sebab akibat dengan menggunakan kata bantu, andai kata, atau jika. Dan sebab akibat ini telah terjawab oleh penulisnya sendiri dari suratnya itu kepada jemaat Korintus itu. Yesus telah dibangkitkan, karenanya segala pemberitaan Paulus tidaklah sia-sia. Sebuah kalimat penegas yang menghendaki agar para jemaat di Korintus tidak lagi kembali ke penyembahan berhala. Jadi tidak ada yang diragukan di sana. Alkitab Kristen tetaplah sebagai pemberi informasi sejarah yang tidak pernah melenceng.